Cik, cik, satu, dua, tiga. Cik, lo, cik, cik, satu. Cik, satu. Cik, cik, satu. Cik, cik, satu. Cik, satu. Cik, lo. Wilujeng Sumping ke Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ibu Kabir sareng Ibu Kasih, mangga dihaturanan tiasa calik di tempat anu parantos disayagikeun. Wilujeng Sumping Ibu, mangga. Mangga Bapak Ibu sadayana anu masih ngaturanan tiasa calik di porsi anu parantos disayagikeun. Cik, satu. Cik, cik, satu. Cik, satu. Cik, satu. Cik, cik, satu. Cik, cik, satu. Cik, satu. Cik, satu. Cik, 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 satu. Cik, satu. Cik, Mangga Bapak Ibu, tempat calik anu masih kosong tiasa diisi, anu dipengker tiasa ngalih ka payung. Mangga dihaturanan kursi anu masih kosong tiasa diisi, painten Ibu. Ibu Nuris tiasa painten. Di payun. Ayo mangga di payun. Oh, grup senja katanya. Mangga di hateranan.
Mangga wilujeng sumping Bapak Ibu sadayana anu masih aya di sabudeureun tiasa nyalikan kursi anu parantos disayogikeun. Bedang kuning. Kenapa bedang? Punten baca Matarandan. Alhamdulillah di dia parantos sumping Ibu narasumber Ibu Cece Tri Utami sareng Ibu Irma anu sakedap deui bade calik di tempat kursi anu parantos disayogikeun acara urang di kawitan. Mana gambar maksud itu? Layas pisan gambarna atuh panitia teh santunan deh. Wilujeng sumping ka Ibu Cece Tri Utami oge sareng Ibu Irma mangga dihaturanan di tempat anu parantos disayogikeun. Wilujeng sumping Ibu Cece Tri Utami mangga terus oke wilujeng sumping ka Ibu Irma Hutabara mangga dihaturanan calik di kursi anu parantos disayogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng sumping ka Bapak Ibu sadayana. Nu dipihormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ibu Sadia SPD MPD. Anu dipikahormat Bapak Dr. Dede Supendi SPDI MPD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Anu dipikahormat Ibu Nuridania Rahayu SH, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal. Anu dipikahormat Ibu Emilia SPD, Kepala Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Anu dipikahormat
Bapak Asep Rahmatuddin MAG, Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Oke, anu dipika hormat penulis buku Mandala Kembang Ibu Tri Utami, anu dipika hormat aktivis sosial dan pendidikan Ibu Irma Huta Barat. Oke, anu dipika hormat Bapak Ibu Sadayana Pamilon, Sawala Sukrafa bedah buku Mandala Kembang, Pikuku Sunda Pikeun Pondasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Puji sareng syukur urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Gusti Nu Maha Suci, nu parantos maparin urang sadayana kanikmatan nu seueur pisan. Dugi urang sadaya tiasa hadir dina acara Sawala Sukrafa bedah buku Mandala Kembang, Pikuku Sunda Pikeun Pondasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Tehilap solawat sareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjungan urang sarerea nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka kulawargina para sahabatna dugi ka umatna nu tumut kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi urang salaku umatna oge kenginkeun syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaku panata acara simkuring Isi Yuniar macakeun runtuyan acara anu diantawisna nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua doa, anu katilu acara utamina nyaeta acara inti. Sate acan ke acara anu kahiji neda bade macakeun pantun widi tiasa Bapak Ibu tiasa. Nu bade neutekan kuku kumargi lebaran bade ngadamel kupang, nu bade ngabedah buku, nu dikenging ilmu tur mangpaat. Amin ya rabbal alamin. Salajengna urang incak ke acara anu kahiji nyaeta hayu urang ucapkan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara parantos dibuka. Mugia Gusti Allah masihan kasehatan ke urang balarea jeung dilancarkeun acara dina danget ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng kana acara salajengna nyaeta ngaos doa nu baris dipandu ku Bapak Ustadz Aib Saifullah SPDI. Mangga dihaturanan. Nasalukal barokah wa ridwan wa taqwa ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa jurina wa Muhammad wa sallallahu Rabbana ighfir lana li walidina wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Allahumma shukran wa mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Semoga mugia doa anu parantos dipanjatkan, diijabahku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara anu salajengna hayu urang ngupingkeun sarerea sambutan sakatenan bubuka resmina ieu acara bedah buku. Mangga ke Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ibu Sadia MPD. Waktu sinareng tempat mangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul lisani wa qalbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sermati para nabi, kasih pejabat pendidikan, Kang Ijang, sermati sebanggakan, CII, Tri Itami, Bu Irma, selamat datang Bu di Mandala Karsa. Ini karya terbaiknya Dinas Pendidikan Pemda Purwakarta bersama dengan Snapling Learning Institute di bawah karya. Kepada Ibu tim pengembang SD, PAUD, dan SMP yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi terus terang gini, saya ngomong bahasa Indonesia aja ya. Nah, kalau bicara bahasa Sunda aku ngerti iya, tapi untuk diucapkan rasanya lidahnya masih kaku. Jadi nggak selaras sama alam yang mendukung di Sunda ini. Karena kalau saya lihat orang Sunda itu cantik-cantik, lembut-lembut gitu kan, identik dengan suara-suara bunyi-bunyi yang keluar adalah bunyi-bunyi bersinergi dan ramah terhadap alam dan lingkungan. Itu yang kita harapkan. Tapi nanti entah apa gitu ya, karena fenomena ini terus saja mengalami perubahan. CI yang saya ingat saya tuh zaman saya SMA itu CI itu yang saya kenal selalu di TV itu terkait dengan bagaimana memberikan masukan-masukan. Waktu itu ada acara di KDI ya, pitch control kata dia, ya kan, masih ingat nggak? Masih ingat apa-apa pitch controlnya itu ada namanya Mita artis KDI, ada yang namanya Tia yang orang Surabaya itu, saya masih ingat itu idola saya. Selalu sama C itu dibantai. Ini kamu suaranya begini, harusnya pitch controlnya dapat gitu kan, masih ingat ya? Mungkin ini yang milenial nggak ingat kalau saya ingat. Nah ternyata setelah saya resapi, CII itu bener. Kalau CII zaman itu mungkin menerawang seluruh kehidupan dengan mengasah olah vokal dan suaranya, pitch control menjadi jiwa dan rohaninya gitu kan. Sebab kontrol itu memang itulah yang dibutuhkan hari ini. Segala suatu tindak dan perilaku kita koneknya dengan kontrol. Bagaimana kita berkehidupan ya kuncinya di kontrol. Kontrolnya ada di mana? Ada di diri kita. Nah makanya Pitutur Sunda ini betul-betul mengajarkan bagaimana orang-orang Sunda ini mengontrol dirinya. Kaitan apalagi nanti dibahas tadi saya sedikit udah baca-baca bukunya karena memang saya cari di Google nggak kebuka ya, hanya jilidnya saja dan pengantarnya, dan ternyata itu lahir dari Purwakarta. Berarti opus untuk orang Purwakarta terutama di dunia pendidikan sudah memulai dari tahun 2001 bagaimana mengontrol para guru, peserta didik dan komponen regulasi yang ada untuk kembali kita
kita memahami alam kesenian itu teh. Nah, maka dari itu di momen Ramadan yang berbahagia ini, tentunya kita umat muslim kemana kita akan melangkah, kemana kita akan berjalan, kemana kita akan menuju jalan pulang akan dikupas habis. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar kita memaparkan teori-teori pembelajaran. Sebab hari ini TII kita orang Indonesia kayak banyak macam teori, tapi rasanya kita miskin action. Actionnya yang sangat miskin, tapi teorinya banyak. Nah ini implementasinya kita sangat miskin. Ketika kita punya segudang teori, apalagi nih satu kata demi kata yang ada di dalam buku itu pituh benar-benar. Jadi ketika itu pitua, kalau di dalam di dalam konsep Islam ada petunjuk berupa kitab sucinya itu harus dibaca dan diamalkan buta implementasi. Kalau tanpa itu semua, jangan bilang hari ini ada upgrading, jangan bilang hari ini ada penguatan terhadap kita semuanya. Kalau hanya mendengar terus tidak mengimplementasikan, maka dari itu kami minta TI nanti penguatannya dan bagaimana nanti kita tiap harinya melakukan perubahan-perubahan, terutama pada diri kita sebagai orang Sunda, kemudian bagaimana juga mengajarkan pada anak-anak didik kita. Tadi saya baru saja dapat pencerahan, mungkin duduknya kita hari ini, doa-doa kita hari ini di bulan Ramadan bisa sampainya ke langit ketujuh. Kalau dalam persepsi perjalanan cahaya itu berapa tahun cahaya bisa sampai ke sana? Itu kan pada tadi Pak Dokter ya. Kemudian kalau di Pakuan tadi diceritakan oleh Pak Bupati, ada yang namanya nyawang bulan. Melihat bagaimana rembulan ketika purnama, bintang-bintang berkelip, itu berapa ribu tahun cahaya sampai ke sini. Apa yang kita rasakan hari ini sebenarnya berapa ribu tahun cahaya baru sampai ke bumi. Nah maka introspeksi kita duduk di sini, siapa kita? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kita diturunkan sebagai ruh ketika ada di dalam rahim, itu ditanya sampai 7 kali. Kamu ke bumi itu dengan kesepakatan apa dengan Tuhan? Kalau nggak berbuat baik-baik selama perjalanan kita, ya janji yang Maha Kuasa itu adil. Janji yang Maha Kuasa itu adil. Maka dari itu kenapa mungkin hari ini di Timur Tengah ya Pak prihatin, ini konsep TDBA kaitan dengan itu kita harus persiapkan ketahanan pangan. Karena ternyata Iran tuh bisa membombardir dalam jarak sekian ribu kilometer. Bahkan kalau Jakarta diledakkan bisa hancur. Apa yang bisa kita perbuat kalau ada peluru bom nyasar ke kita? Nah maka dari itu ketahanan pangan, TDBA, sekolah bersinergi dengan ekologi dan alam itu penting Bapak Ibu. Jadi konsep TDBA yang kita buat itu memang sudah sangat utuh untuk mempersiapkan bagaimana Purwakarta ini, terutama Jawa Barat ini terutama ya, karena memang mungkin nanti akan mudah-mudahan jadi nasional kebijakannya. Kita siapkan anak-anak itu untuk survive apapun keadaannya, karena kita ini ada di era disrupsi yang tidak menentu. Harga rupiah semakin melonjak, inflasi tadi pagi saya berita didengar di TV sudah inflasinya sudah sangat jauh, kita defisit anggaran APBN-nya juga sudah sangat jauh. Jangan-jangan nanti kita nggak bisa dapat gaji karena ada kondisi perekonomian Timur Tengah dan Barat yang sedang kondisi seperti ini. Itu harus dimengerti. Maka yang survive adalah alam yang terbentang di Kabupaten Purwakarta ini. Ayo sama-sama kita rawat, kita jaga tanahnya, kita rawat sampahnya, kita bersihkan. Itu yang terus-terusan. Jadi insya Allah dari kepemimpinan Pak Purwanto dengan saya, gitu, karena memang kemarin juga bersama-sama beliau, tidak ada terputusnya konsepnya satu pun, hanya tinggal dikuatkan dan dievaluasi terus bagaimana ini bisa berjalan. Itu saja barangkali Teh, nanti mohon pencerahannya seluas-luasnya biar kami terisi lagi, biar gelas yang sudah agak kering ini gitu mulai penuh lagi dan kita bisa sampaikan kepada anak-anak didik kita. Tujuan kita adalah menyelamatkan bumi ini, anak-anak kita 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, alam Sunda ini masih tetap ada. Itu saja. Barangkali itu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bedah buku Mandala Wangi dan
dari teteh apa namanya teh? Oh. Bedah buku Mandala Kemang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi saya buka. Terima kasih Sampurasun. Masya Allah, Alhamdulillah. Hatur nuhun ke Ibu Kadisdik anu parantos masihan urang sarerea mugi naon-naon wae papatah ti anjeunna jadi cekalan hirup kanggo urang sarerea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo salajengna acara anu diantos-antos nyaeta urang bedah buku Mandala Kembang. Mung sate acan kana intina mangga urang sami-sami nyaksini heula profil di teteh Ii pangintennya teteh Ii Ibu Tri Utami urang sami-sami nyaksini profil mangga. Masya Allah, ini adalah penghargaan beliau. Masya Allah, ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Mangga yang profil bangsa dari grup vokal terbaik. Masya Allah.
Iya, emprak. Mangga urang sasarangan emprak kanggo Teteh Tri Utami. Urang ngawilujenkeun sadayana ka Teteh mangga dihaturanan di tempat anu parantos disayogikeun. Urang emprak sasarangan sadayana. Mangga wilujeng Teteh, Masya Allah. Oke wilujeng ke Ibu Irma, aktivis sosial dan pendidikan. Mangga wilujeng Ibu. Alhamdulillah. Mangga urang nyakseni sasarengan naon wae anu bade dipedarkeun. Mangga urang ayeuna sami-sami ngawilijengkeun ka Bapak Moderator Bapak Hasan Alwan MPD. Mangga Bapak dihaturana. Tiasa emrang sasarengan kanggo Bapak Hasan. Mangga Pak. Masya Allah. Cik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Hormat semperi pangarsa Ibu Kadi Senarang Jajaran pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta anu pusing kureng bibi kareus nya fans salam dunia akhirat gitu. Saeta tei gitu sadayana gitu anu pusing kureng dihormat Bu Irma Huta Barat paingan Pak Agus engal-engal ngehubungi gelis Bu. Luar biasa ya. Leres mohon kapukur mah ningali di Metro TV we gelis. Mohon subhanallah. Alhamdulillah jadi panundung rambut takabur panjanglah rasa sarakah panyeseh rasa gegeleun nu maneh dina manah ngabersikeun iri dengki nu ngancik dina diri nyapukeun hasil penyibutan wujud sangkan bersih diri bersekaraga teu geuneuh teu meuleuh estuning caang bulan narawangan jalan gede sasapuan katali sareng eta payus pisan upama urang muji kana Maha Suci muji kana Maha Kawasa malah mandar menta hapeura kana Maha Jembar rehna dina danget ayeuna urang tiasa patepung lawung Pak Amprok Jonghok dina raraga bedah buku mandala kembang yasana cici urang sadayana Tri Utami. Mudah-mudahan ieu acara tiasa lungsur langsar mungkin urang nedak kabarokahan ilmunya tiasa dilarapkeun di sekolah oge tugas urang sewang-sewangan. Salawat rawuh salam mugi salawasna ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadayana kersana Nabiyina al-Azam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina sahabatna tabi'in wa atba tabi'ina tur mudah-mudahan eta salawat rawuh salam walatar ka urang sadayana. Bapak kali Ibu sadayana ieu acara sanes ngabuburit bareng nya salarosna ieu acara teh anu parantos diantos-antos nya ti kamari iraha ieu acara iraha ieu acara malihan tadi teh nahan teh dibuka kanggo umum nya insyaallah warsih payun ka Kang Arijal nya disiapkeun tos nararoskeun matak teu wantun abdi mah player eta di-share dina WA nya lira Bapak Ibunya apunten dan bagi bakal seueur naroskeun nya. Bapak kali Ibu sadayana hapunten pami dinu acara ayeuna nya dinu acara sawala ayeuna bakal aya alih kode nya aya oge alih bahasa. Beres. Pamilinga tadi abdi teh mohon tadi Bapak Ibu hormat ka pangarsa CI nalika tadi nalika abdi tos ragam bahasa hormat nyatana anjeunna mah dicanak nanti Bapak Ibu bahasa formal bahasa lemah niraoseun pisan gitu nya katawis kumaha handap asar anjeunna gitu. Salajengna panginten pami Bu Irma abdi diajak bahasa Sunda Ibu atos ngartos tadi bubuka abdi. Ngartos mohon tiasa ngawala. Mohon. Coba Bu kan ayeuna mah nuju usum ieu tren urang Sunda Ibu sakecap tina bahasa Sunda Bu. Sampurasun. Kirangnya kan nama hiji. Lajengkeun kadua. Perkenalkan abdi Mbak Irma Huta Barat. Lamun di Citarum teh dipanggil teh Nyi Santi. Bisa. Oke. Hiji deui. Ini deh
abdi teh Kumaha damang. aya ayeuna diajak ku Cek Ii tadi teh dijemput ku Ii sareng ayah jadilah sampai balik deui satu tahun dia Purwakarta teh lah sering jadi teh Kantos kawan ayasa tadi. panayasa pilana Pak KDM atau sering sumuhun Bapak Ibu Emprah. Terus pami Ibu Kadis tadi nyarioskeun anjeunna teh sok ngararagok tapi tadinya katawis pamicai minang urang Sunda katawis kasana laras pisan tadi mun tos katawis nya kumaha logat anjeunna kalau anjeunna sih urang Sunda laras Ibu tadi mugulina cakeut santai Ibu Kadis tos lawaseun laras pisan gitunya laras pisan masyaallah. Bapak kali besar dayana sing beuring ngadugikeun rena dina danya tayuna sawal ayeuna aya sababaraha jerangan anu kahiji mungkin medar nya di TII mungkin ngeunaan Mandala Kembang. Saur anjeunna mah buku nama nami ayeuna sanes ge penasaran nah ari buku nangis di baraca karek ayeuna diterbitkeunana gitu nya. Kantana itu bakal seueur anu penasaran gitu. Tanggen aya medar mungkin insyaallah Bapak Ibu di Pairan nya. Mairan oge mungkin pangarsabu Irma Huta Barat. Oge Bapak Ibu ayeuna mah ku abdi teh di Pasian Watesan. Bilih kalarasan aya patarasan siapkeun simpen nya. Mungkin tos data aya raisen Bapak Ibu nya tos katawis Bapak Ibu tos teu kiat hoyong naros panasaran bilih kabujeng Bapak Ibu kan arwah panasaran gitu nya. Da bilih panasaran mungkin Bapak Ibu nuhun. Mangga tiasa langsung Bapak Ibu tiasa langsung tapi ngalangkungan sim geuri salaku panumbur catur. Supados teu nyangkolong kana waktos Bapak Ibu margi tadi mah nya abdi teh bingung di kamari teh pamimilarian profil TII panggambilna Bapak Ibu nganu lami-lami teh asa nostalgia oh iya berarti lagu-lagu anu biasa di regepen atau napi didangukeun ku pundiang Bapak Ibu nya ku pundiang gitu terus terus Ibu abdi nuhun aya salam di pundiang terus salam di pundiang abdi mana yang buat agama Joshua terus tadi ya leres mohon pami urang Bapak Ibu ningal profil tina Wikipedia panggampilna pisan. Teh ieu mah panggampilna pisan. Tapi dina danget ayeuna panginten tina jihad anu sanes. Anjeunna ayeuna mah sanes salaku artis Bapak Ibu, tapi salaku budayawan anu patalis sareng kasundaan Bapak Ibu. Ya. Anu ningali Sunda teh batur mah kuno, tapi ku diksi-diksi anjeunna ya teh tiasa ditampi. Biasa ditambi malihan alhamdulillah parantos dilarapkeun di sadayana satuan pendidikan nu aya di Kabupaten Purwakarta. Oke, Bapak Ibu, mangga bade yang prak mata ngararegoh. Nah, Bapak Ibu sadayana kanggo jerangan kahiji mungkin baris dipedar ngeunaan Mandala Kembang ka TI waktu sinareng tempat ya dugi ka kin aya nu ngawartosan kudu maju 5 menitan deui mangga. Dirujuk. Hatur nuhun sampurasun Andes wilujeng sonten sadayana ieu abdi alih bahasa nya supaya ini apa teralurkan kepada Cuk Irma. Kami menyebutnya memanggilnya Mima biasanya teman-teman. Kalau di Citarum dipanggilnya Santi ya. Juga saya jadi sok kadang-kadang teh baca aing gitu baca aing di sini mah. Oke, hatur nuhun pisan kasadayana tos tiasa dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di Purwakarta karena buku ini, naskah ini terlambat terbit sebetulnya. Kenapa saya sebut terlambat? Karena makan waktu lebih dari 12 tahun untuk diam di laci saya, tetapi naskah itu ternyata tidak diam di Purwakarta. Naskah itu betul-betul berkembang dan kemudian menjadi salah satu rujukan yang kemudian dipakai di dalam program Tatanen di Balai Atikan. Jadi buku ini sebetulnya kalau boleh dibilang lahirnya di Purwakarta.
terwujudnya, terbukti bahwa naskah atau pamendak ya, mun karuhun urang mah da ilmu teh aya pamendakna karena harus empirik begitu. Nah, apa yang saya temukan di dalam perjalanan saya mencari kemudian mempelajari itu saya tuliskan di dalam naskah Mandala Kembang. Dan naskah Mandala Kembang alhamdulillah ternyata kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan menjadi bagian, walaupun mungkin hanya sedikit, bagian dari program pendidikan tatanan di Balai Atikan. Mengapa demikian? Karena intinya adalah ada banyak hal yang sering disalahpahami dengan Sunda. Sunda sering disalahpahami hanya sebagai Jawa Barat. Itu yang pertama. Padahal kalau kita melihat ke dalam ilmu yang lain, misalnya kita melihat dari keilmuan atau disiplin ilmu geologi, vulkanologi, kemudian ilmu kelautan, kita akan menemukan kata-kata Sunda tidak menempel pada Jawa Barat, apalagi disebut suku. Itu kemudian kita harus membuat satu definisi atau memaknai ulang tentang Sunda. Ada Circum Sunda Mountain, ada Sunda Plate, ada Sunda Megatrust, dan itu semua bicara tentang ilmu-ilmu kebumian. Ada Sunda Land, paparan Sunda, ada Sunda besar, Sunda kecil, yang sekarang itu hilang dari dunia pendidikan. Tidak ada di peta kita yang namanya Sunda besar dan Sunda kecil, gitu. Pada saat saya SD itu masih ada, gitu. The Grote Sunda sama The Kleine Sunda, Sunda besar dan Sunda kecil. Ada garis Weber, ada garis Welles. Sunda kecil, ada garis Weber, ada garis Welles. Tentang yang namanya Sunda. Karena kalau kemudian Sunda langsung diidentifikasikan, langsung diasosiasikan kepada suku, itu kemudian menjadi, menurut saya jadi kurang tepat. Ketika Sunda juga kemudian hanya dilihat sebagai Jawa Barat atau Jawa di paling barat, itu juga sudah semakin tidak tepat. Karena Sunda sekarang yang paling barat adalah Banten, gitu. Sehingga kemudian saya menemukan Sunda itu di dalam sebuah perumpamaan atau pemaknaan yang lebih kosmik, begitu. Saya buka kembali naskah-naskah, saya baca ulang naskah-naskah lama, Ronggeng 7 Kalasirna, kemudian Siksa Kanda Angkarasian, kemudian Sewaka Dharma, ada Amanat Buyut. Itu semua saya baca ulang, dan ternyata kemudian saya menemukan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa oh Sunda itu agama. Bukan, ternyata gitu. Bukan. Sunda itu merupakan satu sebutan yang berawal dari satu paparan besar, itu yang disebut paparan Sunda, dan itu ada di dalam peta-peta pelayaran kuno, gitu. Jadi bahkan kita menemukan peta-peta kuno yang ada di Leiden itu belum seperti sekarang petanya, sehingga kemudian saya jadi harus melakukan pembedahan sebelumnya. Dan kemudian saya berjalan ke seluruh Jawa Barat, bahkan sampai ke Bali, untuk menemukan sebetulnya yang dimaksud dengan Sunda itu apa, di dalam berbagai konteks tentu saja, gitu. Ketika kita bicara dengan Pancacuriga, lanjutan dari Pancanggiti, maka kita ketemu gitu, Sunda di dalam konteks A ternyata bisa berarti berbeda dengan dalam konteks B, sehingga kemudian muncul Sunda yang berbeda dari apa yang kita maknai selama ini. Jadi kalau saya bilang orang Bandung jangan asli, upami abdi menyatakan diri abdi mah asli orang baru Bandung, berarti karuhuna buruy.
Karena Bandung itu sendiri merupakan satu daerah basah gitu, yang Bandung tidak pernah bermula dari sebuah desa gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kemudian kita harus kaji ulang, dan ternyata di dalam pola-pola yang disebut Sunda itu, saya menemukan yang namanya system thinking gitu. Yang kemudian sistem thinking itu saya melihatnya sebagai pancaniti. Nah, pancaniti itu kalau kemudian kita membuat satu konstruksi berpikir dari kecil dengan pancaniti, maka kemudian kita akan melangkah kepada sistem kesadaran lain yang lebih tinggi, yang lebih advance gitu. Dari mulai niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajanti, itu ternyata membuat sebuah konstruksi berpikir. Apalagi kalau kita ajarkan kepada anak-anak dari mula, maka anak-anak itu akan sangat terbiasa untuk berpikir kritis. Nah, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu kan terus mencari, bertanya, mencari, bertanya, melengkapi, sehingga kemudian otomatis anak-anak akan punya daya punya daya tolak terhadap yang namanya hoax misalnya. Otomatis mereka tidak akan cepat membuat judgement kepada orang atau kepada sesuatu yang tidak dia mengerti. Dan itu terjadi juga sama saya, karena saya hanya berani menuliskan apa yang saya temukan. Kalau masih katanya, saya akan bilang katanya. Saya tidak akan mengakui ilmu hasil experience orang lain. Saya dapat mengambil teori dari orang lain, tapi kemudian saya harus bisa membuktikan teori itu benar atau tidak, dapat dilakukan atau tidak, doable atau tidak, gitu, possible atau tidak, apakah saya capable atau tidak. Dan itu terus saya lakukan kepada diri saya sendiri. So, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, yang saya sayangi, saya kemudian dalam 20 tahun ini akhirnya saya lebih banyak masuk di dalam pendidikan formal maupun non formal, karena saya melihat hari ini ketika kita bicara tatanen di Balai Atikan kemudian menjadi relevan dengan situasi hari ini. Bapak Ibu, Jawa Barat itu tingkat kehancuran alamnya paling tinggi. Paling tinggi. Saya ya, sungai terkotor di dunia punya kita. Terus kemudian tingkat kerusakan alam paling tinggi ada di kita. Terus ya, nah iya kan, alamnya sakit. Terus kemudian BPJS juga paling tinggi klaim paling tinggi BPJS di Jawa Barat. Sehingga terus kemudian kita kan akan melihat ironi gitu. Di sisi lain kita diwarisi dengan ilmu dan pengetahuan sedemikian hebat gitu. Tapi di sisi lain kita mengalami kerusakan yang sedemikian hebat. Sehingga rasanya tidak ada korelasi gitu antara yang kanan dengan yang kiri gitu. Ada apa ya? Nah, ini saya sadari 20 tahun lebih sebelumnya gitu. Ketika saya kemudian mulai menggeser dan kemudian saya bilang, saya sebagai manusia, saya harus melakukan ini gitu. Sehingga kemudian hidup saya juga bergeser dari yang mungkin Bapak Ibu tadi juga lihat ya gitu, dari urusan nyanyinya jadi lebih banyak urusan yang bukan nyanyi gitu. Tidak apa-apa, ini saya memang harus melakukan ini, dan ini akan jadi pekerjaan abadi saya sampai saya mati gitu. Karena apa yang saya bisa lakukan ya cuman ini, nggak bisa lebih. Saya bukan menteri, ya kan? Saya bukan presiden, saya bukan menteri, saya bukan pejabat negara. Tapi masa sih saya nggak bisa melakukan sesuatu pun? Gitu. Bisa saya lakukan, jalan aja, tabrak aja gitu. Pokoknya
ini harus dilakukan. Nah, untuk yang di Jawa Barat mungkin kita bisa pakai bahasa yang mungkin dekat gitu ya, dengan bahasa yang kita sebut dengan bahasa Sunda gitu. Tetapi kenapa kemudian saya melakukan sebuah pemutahiran di dalam Mandala Kembang agar gitu, agar kemudian pola-pola ini dapat diterjemahkan juga, atau pola-pola ini juga dapat dipakai di luar Jawa Barat gitu. Dan mudah-mudahan ya memang harus dibaca ya Bapak Ibu bukunya. Kalau yang sudah pernah melihat naskahnya mungkin sama aja Bu naskahnya dengan buku ini, tapi ada tambahan dari Kang Tovan Triwikrama dengan satu teori ya Kemendak Kang Tovan untuk kemudian menjadi pintu gerbang atau semacam paspor untuk berselancar di dalam naskah Mandala Kembang ini begitu. Jadi mudah-mudahan kalau diterangkan pada CTC-nya banyak gitu, segala rupa isi nate Mandala Kembang teh. Tapi yang pasti ketika Bapak Ibu baca dilenyepan gitu ya, mangga dilenyepan terus kumaha urang tiasa ngadidik barudak ngangge eta gitu. Mangga eta mah da ku sewang-sewang gitu ya. Tidak ada yang paling benar kalau cekaruhun di Jawa Barat. Nah, tidak ada yang paling benar secara mutlak kecuali yang sudah diciptakan, yang kita tidak punya andil di dalamnya, yaitu angin, api, air, tanah. Itu yang mutlak, sifatnya mutlak. Kita hanya bisa mengintervensi, pun kalau kita mengintervensinya salah, cilaka gitu. Itu yang sudah terjadi. Jadi ini barangkali buku ini merupakan wujud dari keresahan saya. Kemudian keresahan itu saya jawab sendiri dengan perjalanan, dan kemudian dituliskan, dan ternyata bisa dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan gitu, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh para pendidik begitu. Mangga, saya mah tinggal nemenin aja at any time, iraha wae misalnya cer ka Purwakarta brang gitu siap biasa gitu we heula di abdi mah. Mangga saya penasaran dinya kami nyambungkan tadi didugikeun kubu hadis ngeunaan doa berkaitan dengan cahaya gitu. Pami maca Bapak Ibu naskah Mandala Kembang ati teu rengse-rengse jantan uih deui gitu. Uih deui. Kami disambungkeun tadi anu didugikeun kubu hadis patali sareng doa bagaimana kecepatan cahaya di bulan Ramadan yang luar biasa Bapak Ibu. Dina buku ieu salah sama punten alif kode Bapak Ibu ke bahasa Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan etimologi Sunda sebagai cahaya, nah, atau manusia yang tercerahkan. Dan itu disebutnya kalau sama istilah TI dipilihnya manusia Sunda. Ya karena beda. Antara jelema jeung manusia. Leres. Di tengah dunia anu tadi teh semakin bising gitu. Ngobrolkeun BPJS komodei Bu Irma gitu ya. Apa yang paling sederhana menurut Teteh untuk mulai melatih diri menjadi manusia cahaya tersebut? Ngelatih gitu. Cek. Kalau saya sih melatih sampai hari ini pada titik-titik yang paling sederhana, yang paling dekat kepada hidup saya. Yang kecil-kecil aja setiap hari, tapi terus kemudian itu menjadi kebiasaan gitu, kemudian menjadi habit, menjadi perilaku, menjadi attitude, dan kemudian menjadi behavior gitu, menjadi sebuah perilaku yang kemudian harapannya kan masa sih 1000 orang yang ketemu saya, masa 1 orang enggak nempel gitu, nggak mungkin, pasti ada efek, pasti ada dampak sedikit apapun. Apalagi kalau kita melakukannya terus menerus dengan masif misalnya. Ya kalau saya sih gampangnya gitu ya, bahwa kalau diartikan dengan cahaya, kalau di dalam
Jadi sabotase ente. Cek. Ya, oke. Jadi kalau diinikan dengan cahaya, ya cahaya itu kan semacam pengetahuan gitu. Pengetahuan artinya orang yang mempunyai pengetahuan itu harusnya berdampak kepada lingkungannya. Gitu. Berdampak kepada lingkungannya dan kemudian dampak itu menjadi multiplier effect. Itu. Saya nggak pernah mikirin jadi apa, udah lama gitu. Tidak perlu validasi atau eksistensi lagi, udah 20 tahun lebih. Yang penting saya melakukan sesuatu yang ada dampaknya buat orang lain. Itu aja. Saya di atas kepala saya udah plafon. Ting rekamana deui gitu ya. Saya udah nggak butuh lagi dikenal orang atau apa. Ada yang menyapa, ya sapa lagi. Nggak ada yang menyapa berarti nggak kenal. Sesimpel itu gitu. Tapi saya ingin melakukan banyak hal untuk orang yang tidak saya kenal. Eta, saya jalan ke kampung-kampung dengan jaringan Kampung Nusantara, lain kampung sorangan, lain dulur, lain sasaha. Tapi saya duduk di situ dan kemudian mendengarkan, kemudian apa yang saya bisa lakukan untuk mereka. Kalau semakin cepat mereka bisa berkembang, semakin cepat bisa saya tinggal. Itu jauh lebih bagus, karena saya bisa pindah ke tempat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya paling itulah yang gampang gitu. Siap, luar biasa. Tahu Ya. Atuh nuhun teh. Abang semua. Mohon eta mah. Insyaallah. Bu Irma tong scroll wae. Anu bagian teh Irma ya. Mohon bagian Bu Irma. Bagian Nyi Santi. Mohon Nyi Santi, Nyi Santi. Leres. Da orang Sunda mah sok gitu, ya. Sok aya disebut naon gitu. Oke, siap. Nenek. Neneknya kan Mohon landihan. landihan lah. Soalnya landihan mana di mana jadi saha gitu, jadi saha gitu. Kami di Citarumah Nyi Santi. Nyi Santi gitu. Nyi Santi. Nah, di Pohaci. Di Nyi Santi. Tapi Sumatera Utara kan sok isinya abdinya. Nah, ayo urang di Sumatera Utara anu di Citarum coba. Kumaha? Kan? Sok coba. Menarik ya teh Ibu Irma teh. Nyanyi. Nyanyi. Bangga luar biasa ya. Kak Nyi Santi. Artinya paur jantan salah Nyi Santi om kan. Rajuna. Nyi Santi pangitan kieu. Ada bahasa Indonesia? Insya Allah siap bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan relevansi tadi. Bagaimana kesundaan itu selalu berkaitan dengan ekologi, dengan alam. Kembali lagi ke alam. Malah yang sering di Purwakarta itu